Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Hanif di DBMA Studio, podcast arsitektur. Nah, setelah kemarin kita membahas mengenai metode pelaksanaan pekerjaan pondasi, sekarang kita naik nih ke metode pelaksanaan pekerjaan sloof. Karena memang dari pekerjaan pondasi itu tahap selanjutnya adalah sloof. Nah, sebelum masuk ke materi, seperti biasa, di depan saya udah ada rekan saya, Sugi. Halo. Halo, selamat pagi Hanif, selamat pagi para listener dan Ya. subscriber dari DBMA Studio Arsitektur Podcast. Ya, semoga kabarnya baik ya. Ya, sama-sama, semoga semuanya juga baik, Hanif juga baik kabarnya. Amin. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya langsung mau nanya aja nih mengenai metode pekerjaan pelaksanaan sloof. Tapi sebelum tanya ke metodenya, saya mau nanya dulu definisi sloof itu apa ya? Sloof, sloof atau dengan nama lain tie beam atau dengan nama lain balok lantai Ya. adalah balok atau struktur penghubung antara palkep dengan palkep atau kolom dengan kolom. Oke. Jadi terletak di bagian bawah di dekat tanah. Jadi antara palkep ke palkep atau kolom ke dasar kolom itu disambungkan dengan sloof atau tie beam atau balok lantai. Nah, Ya. jadi balok ini adalah balok yang berfungsi untuk mengikat bagian bawah dari struktur atas. Oke. Nah, karena kolom adalah termasuk struktur atas, maka paling bawahnya diikat nih dengan tie beam ini atau balok lantai ini gitu. Oke. Jadi itulah definisi dari sloof sendiri, guys. Semoga dapat dimengerti ya. Kemudian selanjutnya untuk metode pelaksanaan pekerjaan sloof itu seperti apa ya? Sloof ini adalah balok yang dicor dengan beton. Jadi metodenya mungkin kita masuk ke material dulu ya. Iya. Material dari sloof ini atau tie beam ini atau balok lantai ini adalah besi Ya. beton yang terdapat di dalam tie beam atau sloof. Nah, kemudian setelah dirangkai, dibentuk dan dihubungkan dengan stek-stek yang telah disiapkan pada palkep Ya. maupun stek-stek yang telah disiapkan di atas fondasi batu kali. Nah, ini bisa ngelihat ke kita punya podcast sebelumnya mengenai fondasi batu kali. Iya, betul. Nah, jadi stek-stek tersebut akan dihubungkan dengan tulangan besi untuk tie beam ini atau sloof ini. Nah, setelah dirangkai dan disatukan dengan stek yang ada, maka disiapkan bekisting. Nah, bekisting ini berfungsi untuk mencetak atau membuat sesuai dengan desain dari konsultan struktur seperti apa nih lebarnya, seperti apa tingginya. Nah, kemudian setelah itu maka kita memerlukan beton untuk mengecor balok ini gitu. Nah, beton ini sendiri seperti yang kita tahu terdiri dari semen plus agregat kasar atau kerikil, Ya. plus agregat halus atau pasir, Ya. plus air. Nah, kemudian setelah diaduk sesuai dengan kekuatan rencana yang ditentukan oleh konsultan struktur, maka akan dicor. Nah, dicor sesuai dengan bekisting. Nah, setelah itu kita akan curing balok ini. Setelah 1-2 hari kita akan buat bekistingnya dan kita akan curing lebih lanjut dengan menyiram air, pada umumnya seperti itu. Oke, jadi itulah metode pelaksanaan pekerjaan sloof ya. Yang pertama itu memang kita menyiapkan backcastingnya dulu ya tadi ya. Yang pertama pada umumnya kita akan menyiapkan bekisting dan tulangannya dirakit. Mungkin yang perlu saya tanya ya, khususnya pribadi, untuk mendapatkan space bawah antara tulangan dan bawah sloof gitu ya.
itu pakai cara apa ya biasanya ya? Pertanyaannya adalah mengenai Mengenai selimut iya, selimut daripada tulangan. tulangan. Iya. Nah, umumnya selimut ini sudah ditentukan di general standard atau standar umum Iya. yang berada di gambar konsultan struktur. Iya. Nah, contoh untuk tie beam yang mungkin langsung akan ditimbun kembali dengan tanah, pada umumnya harus terdapat selimut minimum 75 mili atau 7,5 cm, sehingga ketika casting sudah ditentukan lokasinya dan hendak dirakit tulangan-tulangan dari beton ini, nah kita harus mengurangi contoh lebar dari tie beam di gambar konsultan struktur adalah 35 cm atau 350 mili. Mengingat kita harus mempunyai selimut beton di sisi kanan maupun sisi kiri balok yang nantinya akan ditimbun tanah dan berhubungan langsung dengan tanah, maka kiri 75, kanan 75, 150, sehingga 350 tadi lebar daripada balok tie beam dikurangi dengan 150 sama dengan 200 mm atau 200 mm atau 20 cm. Sehingga lebar dari rakitan tulangan itu sebesar 20 cm untuk lebarnya. Nah, untuk tingginya juga misalkan tadi balok tie beamnya lebarnya 35 cm, tingginya misalkan 55 cm. Nah, bagian atas kita asumsikan akan tertimbun tanah juga, sehingga selimut atas 75 mili dan bagian bawah juga pada umumnya disamakan akan kena dengan bagian tanah juga, sehingga sama-sama 75. Sehingga 75 tambah 75 atas 75 bawah 75 sama dengan 150. Nah, 550 potong 150 sama dengan 300 mm ya. Sehingga tinggi dari rakitan tulangan yaitu sebesar 300 mm. Jadi tulangan yang hendak dirakit sebagai tulangan daripada tie beam ini sebesar lebarnya 200 atau 20 cm dan tingginya adalah sebesar 550 potong 150 40 ya, 40 cm. Jadi 20 cm kali 40 cm seperti itu. Nah, ketika hendak diletakkan di pekisting, maka kita harus taruh di tengah-tengah. Kiri samping kiri ada selimut beton 75, bagian kanan ada selimut beton 75, bagian bawah ada selimut beton 75. Sehingga paling atas nanti otomatis akan tersisa gap atau space sebesar 75 mili. Nah, apakah yang digunakan untuk menyanggah atau memastikan supaya 75 ini angka 75 mili ini terjaga, yaitu menggunakan yang disebut sebagai tahu beton. Sehingga tahu beton dengan tebal 75 mili ini mungkin lebar kali panjangnya mungkin sekitar 5 cm kali 5 cm mungkin ditaruh nih di bagian bawah tulangan setiap jarak 1 meter atau 1,5 meter. Demikian pula di samping kiri dan samping kanan daripada tulangan. Setiap jarak 1 meter mungkin atau 1,5 meter, sehingga ketika dicor dan terkena getaran, baik getaran tumpahan beton maupun terkena daripada alat penggetar atau vibrator beton, sehingga tidak lari kemana-mana, tetap memberikan space 75 mili baik di sebelah kiri, sebelah kanan maupun di bagian bawah daripada tulangan. Jadi itulah jawabannya guys. Jadi kuncinya memang ada di tahu beton ya namanya. Itu ibaratnya kayak spacer lah antara si tulangan dengan permukaan di atas pondasi. Nah, mungkin untuk yang selanjutnya saya mau tanya nih, sebenarnya kalau dalam pekerjaan pembuatan slough,
vibrator tuh penting atau enggak? Vibrator ini sangat penting. Oke. Tujuan vibrator ini adalah menggetarkan beton sehingga sisi-sisi atau bagian-bagian yang tidak terisi ketika beton dicurahkan, maka air semen daripada beton ini bergetar sehingga mengisi celah-celah tersebut, sehingga tidak ada yang namanya rongga-rongga yang tercipta atau yang sering disebut sebagai honeycomb. Ya. Jadi semua permukaannya terisi gitu dan tidak ada rongga-rongga. Oke. Mungkin itu bisa masuk ke dalam tips dalam membuat slough dengan kualitas yang baik ya. Betul. Jadi bukan hanya slough tapi semua dari struktur itu harus digetarkan dengan vibrator sehingga betonnya terisi ke semua titik rongga-rongga atau celah-celah. Oke. Lalu untuk tipsnya mungkin ada lagi atau seputar kayak campuran antara perbandingan antara semen, air itu bisa dimasukkan ke dalam tips nggak? Ya, sedikit di luar dari konteks, intinya adalah ketika sebuah struktur itu terbuat dari beton, maka konsultan struktur akan menentukan yang namanya kualitas beton yang dibutuhkan. Contoh, kita membicarakan mengenai slough atau tie beam yang terbuat dari beton. Nah, pada umumnya konsultan akan menentukan betonnya yang dibutuhkan sesuai desain dari dia. Nah, berapa nih FC aksennya atau K-nya. Nah, dari situ pada umumnya kita akan bisa menghitung balik berapa semen yang dibutuhkan, berapa agregat kasar yang dibutuhkan, berapa agregat halus yang dibutuhkan, dan berapa airnya. Oke. Itu memang sudah ada standarnya mungkin yang akan diberikan oleh si konsultan struktur gitu ya. Oke, saya rasa untuk podcast pembahasan mengenai metode pekerjaan pelaksanaan slough ini cukup sampai sini aja ya. Karena memang ini adalah step terakhir dalam pembuatan slough. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Sugi atas materi yang disampaikan. Ya, sama-sama, makasih Hanif. Dan juga kepada semua listeners atau subscriber dari DBMA Studio Podcast Arsitektur ini. Semoga bermanfaat. Amin. Jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, silahkan bisa komen di kolom komentar. Nanti kita akan pilih yang layak untuk kami jawab, untuk kita jawab. Dan juga jika ada yang ingin berkonsultasi lebih lanjut, silahkan dapat menghubungi kami juga. Nanti kita akan DM-an. Makasih. Ya, bagi kalian yang ingin tanya-tanya atau konsultasi bisa langsung DM Instagram kami di dbma_studio. Jangan lupa follow IG kami juga serta subscribe YouTube kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.